Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Vika Aulia Rida. Oke, dari kelas 8C ya. Kelas 8C. Rumahnya mana? Jauh nggak dari sini? Nggak jauh. Nggak jauh. Berarti kalau kesini biayanya apa? Diantar orang tua atau? Atau naik motor? Parkirnya di mana di sini? Ada yang khusus untuk ini. Ini nggak di sini yang naik motor. Tapi udah aman ya. Bentar lagi bikin SIM nanti. Jauh berapa kilo? Dari 1 kilo. Oke. Sebelumnya diantar orang tua. Oke, gitu. Saya mau ucapkan terima kasih sudah mau ke ruangan ini, ke ruang BK untuk meluangkan waktunya untuk melaksanakan sesi konseling ya. Nah, nanti saya harap ketika sesi konseling kamu terbuka aja apa yang ingin diutarakan atau mungkin masih bimbang ya tentang studi lanjut gimana, monggo silakan ditanyakan karena ada kelas 8 kan mau naik ke kelas 9. Nah, itu mulai disiapkan cita-cita, kemungkinan nanti saya sekolah kemana, jurusannya apa gitu ya. Nah, terus untuk permasalahan ini mungkin nanti kalau kamu punya kendala, saya tuh pengen ikut teman-teman atau apa sih akan diceritakan juga boleh ya. Nah, untuk ini nanti kalau misalnya ada permasalahan yang sekiranya bersifat rahasia, ini hanya saya dan kamu yang tahu, tidak akan bersifat rahasia karena itu berhubungan dengan asasnya bersifat rahasia, tidak boleh disampaikan. Kita nanti akan berlangsung hingga mungkin pukul setengah jaman ya kira-kira. Ngobrol santai aja sampai jamnya selesai kira-kira. Santai aja, nggak usah tegang, nggak dinilai ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, kita ngobrol. Oke, kita mencari solusi kiranya nanti ada permasalahan tentang karir yang nantinya saya memberikan pilihan-pilihan, gambaran, kamu yang memutuskan ya. Saya hanya mendampingi, mengarahkan, tapi kamu yang memutuskan karena kamu yang tahu potensimu, keinginan apa, gitu ya. Oke, sudah paham? Jangan ditanyakan enggak? Oh iya, oke. Nanti itu masuknya di konseling. Oh, saya kira tanyanya yang oke. Pasti paham ya? Oke, kita memasuki sesi konseling. Oke, sudah siap? Sudah, oke. Sebelum saya mengawali, kamu pengen kemudian jurusannya apa? Belum tahu. Tapi kamu memilih minatnya di IPS. Selama ini gimana? Ketika di kelas kamu ada rasa tertarik banget di pelajaran itu? Gimana? Oh, kurang suka sama IPA. Kenapa itu? Kenapa kalau IPA? Kenapa kok IPS? IPS itu apa yang membuat kamu tertarik? Karena banyak sejarah. Nah, dari sejarah, terus? Banyak membaca. Udah dipahami. Kamu suka membaca? Kamu kenapa tertarik sama sejarah? Bagi inspirasi mungkin perjalanan di masa lalu bisa membuat langkah pikiran hari ini kayak gitu ya. Boleh. Nah, selama ini punya hobi atau kegiatan di luar sekolah, kayak menari atau kayak komunitas, ya enggak? Sama sekali. Saya ikut apa-apa. Ikut. Tetapi ketika nanti kamu masuk jenjang SMA atau SMK ya itu ya jenjang itu, sudah ada gambaran apa belum kira-kira pengennya masuk di mana? Di SMA 3? Neger, oh pengen di SMA 1 Neger. Oke. Terus jurusannya sudah dibayangkan, dipikirkan apa belum? Pengennya masuk di IPA, oh IPS? IPS atau IPS ya? Nah, kalau misalnya sudah pengen di jurusan IPS karena kamu sendiri mungkin ada minat ya di situ. Selama ini sudah ini belum mengulik tentang oh jurusan IPS itu seperti apa sih kayak gitu? Masih belum. Tapi orang tua mengarahkan tidak? Mengarahkan ke IPA, tapi nggak bisa ke IPA. Oh gitu. Lah orang tua pengennya kamu jadi apa? Jadi dosen juga. Tapi IPA gitu. Orang tua kerja di apa? Jadi sawah. Terus ibunya sama juga. Ibu rumah tangga. Apa bagus? Jadi orang tua kamu memiliki cita-cita yang tinggi, kamu harus semangat ya. Itu PR ya.
berarti orang tua kamu mendukung. Beruntung kamu didukung oleh orang tua. Banyak loh ya yang misalnya kamu pengen jadi dosen, kamu pengen jadi dokter, pengen masuk ke teknik, atau kamu pengen ke teknik, orang tua pengen jadi dokter. Beban ya kayak gitu, beban. Tapi ketika cita-citamu dan cita-cita orang tua kamu sejalan, enak nggak ya? Enak, tinggal usaha kamu, doa kamu. Kalau orang tua sama kamu udah sinkron jadi satu, doanya cepat terkabul. Itu tinggal pengarahannya. Misalnya orang tua mungkin karena bekerja di sawah kurang tahu, ya kurang tahu itu apa maksudnya mbak? Apa goblok? Enggak, kurang tahu itu karena dunianya itu berhubungan dengan produksi makanan dan kamu cita-citanya tentang pendidikan, berarti kan beda sektor, beda tempat ya. Makanya kamu tidak mencari informasi melalui orang tua, tetapi lewat tante kamu, ya, gitu. Nah, kalau orang tua misalnya mendukung, berarti kira-kira problemnya sekarang apa? Yang ditakutkan untuk kalian, kira-kira apa yang ditakutkan? Apakah faktor teman, faktor ekonomi, faktor ketidaksetujuan? Mungkin aku takut diolok-olok atau apa gitu, ada nggak? Teman gimana cerita aja. Aku nggak punya teman dalam hal penjurusan, gimana maksudnya? Takut yang ini, kamu masuk jurusan ini teman-teman nggak ada? Saya susah Malu sama teman-teman. Terus malu misalnya sama teman-teman. Nah, yang ditakutkan nanti kalau misalnya kuliah itu nggak ada teman kayak gitu kan? Seperti sama ini punya sahabat nggak? Berapa orang? 3. Tapi itu udah klik, nggak terlalu juga. Itu berarti teman apa itu? Teman ngobrol atau gimana? teman main, Mengerjakan tugas bareng. Oke, rumahnya dekat. Nah, tuh teman-teman cita-citanya sama nggak sama kamu? Apa aja yang dua temen itu? satu ingin jadi dosen Nah. kayak petani gitu loh. Oh ya, belajar jadi agrobisnis kayak gitu ya, agro. Terus satunya harus tahu kata temennya, biar nanti kalau belajar sama-sama bareng. Yang dihukum itu Fakultas hukum, sarjana hukum namanya. Oke, jadi 2 orang pengennya masuknya IPS, berarti nanti ke arahnya IPS. nanti Satu lagi siapa? sumpah Siva itu yang pengennya apa? jadi suster. Dan suster. Oke, berarti gini, lingkungan kamu itu kan memiliki cerita semua, ya dong? Betul. 4 orang, ya dong? Kamu sama ketiga teman. Ada yang pengen jadi dosen, kemudian ada yang pengen jadi produser, pengen jadi suster, satu lagi hukum. Berarti kan itu multi, ya, beragam. Setiap orang memiliki cita-cita masing-masing, tugasnya sendiri. Nah, terus tugas kamu apa? Kalau misalnya kok beda, terus aku piye? Padahal kan teman saling menguatkan dulu ya, saling support, saling tanya apa itu informasi. Kira-kira, kok siapa jurusannya kira-kira sak kelas ya enggak ya sama kamu? Terus satu jurusan enggak ya? Nah, itu kan perlu diobrolkan. Kalau ada itu pisah loh, kadang kan gitu ya. Saya juga pernah mengalami fase seperti itu. Aku pengen kalau kamu loh, tapi kamu kok jurusannya kok darah aku ya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Terus kamu problemnya takut nanti membangun komunikasinya gimana gitu ya. Emang selama ini gimana kamu bangun komunikasi selama ini? Baik, tapi nggak bisa ngobrol banyak itu. Ngomong. Oke. Kalau misalnya seperti itu berarti apa? Harus sering-sering membaca. Membaca itu apa? Misal ini terkait studi lanjut penjurusan. Kalau misalnya aku bingung ya ngomong apa sama teman-teman, cara membangun komunikasinya gimana nanti ketika jurusannya baru, masuk kelas baru ngobrol tentang misalnya kalau ketemu orang baru pertama kali itu berarti kita banyak nanya, jangan banyak memburu ya enggak, itu kuncinya. Udah, misalnya kamu kok bingung misalnya, oh di tempat baru loh ya, ini di jurusan ini aku nggak tahu apa-apa ya loh, aku sebagai orang baru
temenku kok kayak harus mengerti gini, terus kamu malu mau bangun komunikasi, berarti hal yang pertama kali dilakukan adalah bertanya, banyak bertanya. Jadi kita tuh istilahnya turun satu tingkat supaya orang itu mau sama kita. Kayak kita gini menyambungkan juga jurusan ini ini loh, kok ini aduh kok ini nanti dibosenin sama temennya. Mendingan kita bertanya, jurusan aduh kok siapa ya ini itu kira-kira ada berita apa cah, berita apa kira-kira nanti setelah lulus dari sini tuh kita apa ya nanti rencananya mau kuliah atau mau kerja langsung, tanya-tanya kayak gitu ya. Kalau menjadi orang baru di lingkungan baru itu banyak bertanya, bukan memburu, kita banyak mendengar, itu kuncinya ya. Nah kalau misalnya problem lain ada nggak tentang penjurusan, kira-kira aku kesulitan di mata pelajaran ini Bu, padahal ini cita-citaku gimana, cerita yang banyak gimana? Kesehatan dalam Menghitung terus ada lagi? Gak ada. Menghitung itu berarti berhubungan dengan mata pelajaran apa biasanya? IPA sama matematika, betul. Nah itu yang perlu kamu gali. Kalau misalnya nanti saya tidak begitu pandai berhitung atau kurang minat berhitung, otomatis kan kamu menghindari itu ya, otomatis masuk jurusan IPS. Nah apakah di IPS nggak ada hitung-hitungan sama sekali? Janganlah ya. Di IPS itu ada akuntansi, ada jurusan akuntansi itu malah pembukuan ekonomi. Nah, ekonomi itu masuknya apa? Masuknya di IPS juga. Kalau IPA, kimia, biologi, fisika itu kan. Nah kalau IPS, terus ekonomi itu hitung-hitungan, malah persen-persen tuh, keuntungan kerugian, tambahan modal dan lain sebagainya. Jangan salah, jadi di IPS pun tetap ada hitung-hitungan walaupun ilmunya untuk ke lapangan nanti tidak melulu tentang angka, tetapi angka pasti berhubungan dengan apa? Matematika. Angka pasti berhubungan dengan sosial. Contohnya, nah kamu membeli sesuatu misalnya, misalnya beli sepatu, kamu apakah bisa terlepas dari nilai matematika? Tidak. Padahal membeli sepatu itu istilahnya judulnya itu kegiatan bertransaksi, itu maksudnya IPS juga, gitu loh. Tapi kita tidak bisa terlepas dari angka. Maka dari itu, misalnya kamu kesulitan di matematika ya, dengan penjurusan ini gimana? Kamu tetap harus belajar, tapi tidak harus menjadi ahlinya. Paham toh? Belajar tetap, mempersiapkan untuk penjurusan betul, tetapi tidak harus menjadi ahli. Syukur-syukur jadi ahli, syukur-syukur kamu nilainya dapat tertinggi, tapi jauh itu masih ya. Yang penting kamu cocok dulu di jurusannya, merasa kamu berkembang di situ, merasa cocok, merasa terasah ya. Jangan lupa merasa terasah itu penting. Jadi kamu merasa nyaman tok, ya kan, nyaman, enak-enak, tapi di sini nggak berkembang, itu berarti belum terasah. Terasah ya kok menemukan kesulitan, kemudian kamu bisa memecahkan. Tambah pintar nggak ya? Itu namanya otaknya itu terasah. Itu ya, paham toh? Paham. Makanya, nah itu perlu juga. Nah, terus selama ini terkait dosen, kalau sudah dosen di IPS sudah ada obrolan belum dengan tanda? Sudah, gimana? Coba aku pengen tahu. Maksudnya obrolan kalian seperti apa? Cerita aja nggak apa-apa. Masuk dari dulu. Terus ada lagi ya Boa? Diskusinya gimana sama Axel? Jarang komunikasi. Itu berarti yang perlu ditingkat. Masih malu nggak? Apa dekat sama kamu? Malu-malu apa dekat sama kamu? Kamu tuh tante, kalau misalnya saya dekat dengan kayak tante, apa yang harus saya persiapkan sejak di
kira-kira aku nilaiku biar aman, biar masuk SMA favorit atau biar masuk jurusan yang ingini, biar aman nanti waktu kuliah kira-kira apa ya tante, aku harus belajar apa ya tante, tanya ya. Dosen soalnya dosen itu pasti lebih pandai, lebih tahu menempatkan diri, lebih tahu gimana ya. Terus lagi tanya ke tantenya misalnya ya B komunikasi ya. Terus kalau kelas 10 ya, kelas 10 kelas 1 SMA kan, pengennya jurusan apa kamu? IPS, tetap IPS. Kalau misalnya kuliah sudah ada gambar belum? Nanti kalau jadi dosen tahu-tahu harus kuliah. Apakah ada faktor atau kendala untuk berkuliah? Tidak ada. Orang tua menyepakati. Kamu berapa bersaudara? Oh, anak tunggal. Dua. Oh, dua. Anak tuh? Anak satu adik kelas? Kelas 2. Oh, masih kecil adiknya. Oke. Nah, nanti orang tua kamu ketika menyekolahkan kamu, beliau fokus untuk mendalami atau fokus membiayai kuliah kamu nanti. Kalau tidak ada problem apapun, lancar. Apa berarti yang harus dilaksanakan? Sudah pernah tes IQ, tes minat bakat? Sama sekali. Nanti kalau misalnya ketika ada tes minat bakat, tes penjurusan, bisa disuruh ikut ya. Untuk apa? Untuk mengecek atau melihat kemampuan kita. Kita itu sebenarnya siapa? Who am I? Siapa saya? Apakah saya itu orang yang pandai menghitung, pandai menghafal, pandai menganalisa? Itu nanti kamu bisa melaksanakan apa itu konseling. Untuk bisa itu kamu melaksanakan konseling, kemudian membaca banyak hal. Membaca banyak hal itu apa? Apa membaca banyak hal itu tahu nggak? Mempelajari apa? Mempelajari situasi. Belajar itu tidak hanya buku, tetapi mempelajari alam sekitar. Contohnya, aku pengen jurusan IPS. Jurusan IPS hanya menerima 5 kursi. Jangan di kelasku yang pengen kursi 5 itu ada 10 orang. Jadi kan berebut. Nah, tugas kamu apa berarti? Mempersiapkan diri supaya bisa menduduki 5 kursi yang didebuskan oleh 10 orang tadi. Nah, itu strateginya kayak gitu. Nah, kira-kira apa strateginya nanti? Pendalamannya itu nanti kamu menggali informasi. Latihan soal yang itu perlu. Itu ya. Terus ada pilihan lain nggak kalau misalnya nggak terima di IPS? Ada pilihan kedua. Solusinya. Ya ada, itu harus dipersiapkan solusinya. Setiap kita itu memiliki rencana. Apakah rencana selalu berhasil? Berarti kalau kita sudah tahu kalau rencana itu kemungkinan berhasil dan tidak, kita harus mempersiapkan alternatif. Apa itu alternatif? Alternatif itu pilihan kedua, pilihan ketiga, walaupun bukan yang utama, punya apa namanya? Punya solusi lain, punya gambaran lain. Kalau nggak ini, jadi nggak boleh kaku. Takutnya kalau misalnya nggak terima di IPS, nggak terima misalnya, jadi frustasi, stres. Aku mau pokoknya IPS, aku mau masuk kuliah. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Makanya kalau sudah mantap di IPS, sudah punya cita-cita paten, kamu harus memikirkan cita-cita kedua, ketiga sebagai apa? Alternatif atau jalan lain kalau jadi terima pertama. Bukan mendoakan tidak diterima, tapi orang itu pasti mempersiapkan kemungkinan terburuk. Kalau nggak ada kemungkinan terburuk, nggak mungkin ada payung, ya. Tidak mungkin ada fakultas koji, tidak mungkin ada balon udara di pesawat, ya. Makanya itu penting memikirkan kemungkinan terburuk. Tujuannya untuk apa?
syukur-syukur kamu keterima, jos. Ya, bagus. Tapi kalau misalnya belum, kamu tetap legowo dengan hati yang baik, kamu tetap berjalan hidup terus berjalan, tidak boleh sekali gagal, mas, aku nggak usah, karena aku nggak IPS baik gak, nah itu hati-hati. Yang ditakutkan itu kalau misalnya kita sudah melaksanakan hal-hal baik, kita berusaha setengah mati, merasa belajar matematika dibanding teman lain, gak sih? Keterima sama teman lain yang nggak pernah belajar, kita ketinggalan, kita nggak keterima, lah itu bikin sakit hati. Biasanya ini yang bikin frustasi. Makanya hal demikian itu harus segera diobrolkan. Alternatif ketika nggak keterima, wajib ketika kita itu memiliki kemungkinan terburuk, itu harus dipikirkan. Dengan siapa? Memikirkannya, saya tanya. Pada siapa? Dengan siapa memikirkan itu? Konsultasinya dengan siapa? Guru BK, siapa lagi? Orang tua, siapa lagi? Teman boleh. Ada lagi? Mungkin ketika guru wali kelas membuka obrolan tentang karir, boleh. Tapi jangan ketika guru matematika mengajarkan tentang akar kuadrat ini tentang itu, terus kamu bilang jurusan saya apa enggak? Ya. Kecuali kalau gurunya ngobrol masalah masa depan, nanti gini ya, matematika itu bermanfaat loh untuk jurusan ini, nah itu silahkan bertanya. Silahkan menggali bukan hanya lewat manusia, tapi juga lewat gurunya lewat apa? HP juga, HP dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menggali informasi, itu penting ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada. Mungkin pertimbangannya kalau misalnya nanti di SMA itu dipersiapkan dengan beasiswa atau tidak, terus apakah temannya nanti di sana kalau misalnya awal-awal belum ketemu banget, belum satu frekuensi ya, belum satu suasana hati, saya kok ini ya, aku pengen balik SMP, itu hal wajar. Ini saya seperti itu. Naik ke SMA rindu masa-masa SMP, waktu SMP rindu masa-masa SD, padahal waktu SD pengen SMA, pas SMA pengen kuliah, tapi ketika sudah dilakoni pengen balikin nilainya, itu udah manusiawi. Yang penting tanggung jawabnya, jangan sampai di tengah jalan merasa salah jurusan. Jangan sampai merasa salah jurusan. Makanya kalau kamu memilih mata pelajaran IPS, kamu harus sering baca-baca artikel tentang jurusan IPS, isinya apa aja, ngapain aja, pekerjaannya apa aja, perlu dibayangkan, perlu diterapkan kira-kira supaya nanti aku bisa mencapai di titik ini, supaya aku belajarnya tidak kaget, aku harus segera mencicil sejak dini ya. Terus jangan lupa kalau sudah punya cita-cita kayak gitu, kita ngomongnya bukan hanya kepada umat atau kepada orang, tetapi ada campur tangan siapa? Tuhan. Jadi tugasnya berdoa sebaik mungkin biar diberikan jalan, biar diberikan perjalanan yang baik, yang mulus. Itu penting itu ya. Terus ridho orang tua itu sangat pengaruh sekali. Kalau kayak kamu itu, alhamdulillah orang tuanya setuju, karena banyak orang tua yang tidak setuju dengan cita-cita anaknya. Ada yang misalnya, oh aku pengennya jadi ini loh, dokter loh, satunya pengen jadi tentara gitu. Nah, harus sinkron kalau bisa. Bersyukur orang tuanya sinkron cita-citanya. Kan banyak kan yang nggak sinkron, orang tuanya pengen apa. Sudah ya, saya kira cukup. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan gambaran buat kamu, pertimbangan ke depannya gimana. Ini bukan permasalahan, tetapi ini perlu dibicarakan karena ini mau merangkai masa depan, ya lah. Mau memikirkan nanti bagaimana cara mendapat uang dengan sekolah, dengan prestasi, ya. Oke. Ada yang ditanyakan, beneran? Jadi mungkin kalau ada kesempatan lagi mungkin ketemu lagi, kalau udah ada yang jelas
selalu mencari komunikasi, cari bagaimana dan menggali informasi tentang jurusannya biar segera apa yang bisa disiapkan sejak dini. Ya, gitu ya. Enak orang ini harus dirasakan sekarang. Oke, gitu dari saya. Nggak ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sini. Saya pamit undur diri yang sudah sempat memberi tugas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Makasih ya. Sukses. Ya.